فبأي آلاء ربكما تكذبان. Di antara yang kemudian kita harus mengerti tentang rayap amal yang ketiga itu apa? Yaitu orang yang menjadi walinya Allah ketika di tengah keramaian, tetapi menjadi walinya setan ketika di tengah kesepian. Nah itu. Jadi kalau di tengah keramaian manusia, solih dia. Dia kayak walinya Allah dia. Tapi kalau kemudian nanti ketika dia tidak ada orang, maka dia menjadi walinya setan. Dalilnya dulu dari riwayat Tirmidzi. Sesungguhnya Nabi mengatakan akan datang satu waktu orang itu akan datang pada hari kiamat membawa amalan mislu jabali Tihamah, sebagaimana amalan gunung Tihamah. Seperti amalan Jabal Tihamah, seperti gunung Tihamah. Gunung Tihamah itu mana, Ustaz? Gunung Tihamah itu gunung yang di luar kota Madinah. Rasulullah ketika dalam perjalanan hijrah, beliau melewati Tihamah itu. Kenapa? Rasul ketika hijrah itu tidak melewati jalur biasa, karena jalur biasa telah diboikot semua prosedurnya oleh orang-orang musyrikun. Jadi yang suka memboikot jalan supaya orang mukmin tidak bisa kemana-mana itu dari dulu orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka kemudian Nabi melewati Tihamah itu masuk ke kota Madinah, dibaca dalam sirah. Ternyata Nabi kemudian menceritakan akan ada seseorang yang nanti pada waktu hari kiamat membawa amalan sebesar gunung Tihamah, tapi dalam sekejap fayaj'alallahu haba'an mansura, dijadikan oleh Allah bagaikan debu yang berterbangan. Sauban yang mendengarkan riwayat itu, Sauban ini siapa? Salah satu budaknya Rasulullah, Sauban maula Rasulillah. Sauban itu budaknya Nabi. Sauban itu kemudian ngomong kepada Rasulullah SAW, sifhum lana ya Rasulullah hatta lanakuna minhum. Tolong ya Rasul, tolong ceritakan kepada kami sifat mereka kayak apa, supaya kami tidak sampai melakukan itu dan tidak sampai mendapatkan kondisi itu. Rasul kemudian menjawab, sebenarnya mereka itu sama dengan kamu. Antum tusalluna annahum yusallun wa yasumuna tasumuna kama annahum yasumun wa tatasaddaqun kama annahum yatasaddaqun illa annahum idza khallu bimaharimillah intahakuha. Rasul itu menyampaikan, loh sesungguhnya mereka itu sifatnya sama kayak kamu, sahabat, sama sahabat-sahabatmu. Kalau kamu puasa, mereka puasa. Kalau kamu sedekah, mereka sedekah. Kalau kamu kemudian kamu sholat, mereka juga sholat, kecuali satu, idza khallu, kalau mereka sudah kemudian sendirian, bimaharimillah, dengan semua perkara yang diharamkan oleh Allah ketika sendirian, intahakuha, mereka merusak apa yang dilarang oleh Allah ketika merasa aman dari pandangan manusia. Makanya bahasa kita apa? Wali Allah. Kapan? Di tengah keramaian. Wali syaitan ketika di tengah kesepian. Jadi kalau di tengah kesepian itu dia walinya setan dia, tapi di tengah keramaian dia menjadi walinya Allah. Kenapa kok sampai dibenci? Para ulama menjelaskan, karena Allah itu membenci karena karena apa? Dia takutnya kepada dosa bukan karena takutnya kepada Allah, tapi dia takut kepada dosa itu karena apa? Karena pandangan manusia. Ya. Jadi ternyata orang yang semacam itu takutnya apa? Dia takutnya itu meninggalkan dosa itu bukan karena dia itu takut sama azab Allah yang pedih. Enggak. Tapi dia itu meninggalkan dosa ketika dia merasa aman, celingak-celinguk ke kanan ke kiri, tidak mendapati manusia, maka terjadilah apa yang dia langgar ketika dia berani melanggar semua larangan dan batasan Allah hanya gara-gara tidak ada orang yang berani melihatnya dan tidak ada orang yang di sampingnya. Sedih ya di sini tuh, sedih lah. Siapa sih yang enggak kemudian? Kalau gitu saya kan dosa kan memang sembunyi-sembunyi. Iya, memang manusia kan melakukan dosa itu sembunyi-sembunyi. Tapi orang semacam ini adalah orang yang betul-betul memang berubah total ya. Kalau bahasa psikologi hari ini, dua kepribadian. Jadi kalau mereka kemudian sudah berhadapan dengan orang banyak, tampak betul kesalihannya. Tapi nanti ketika sudah tidak bersama dengan orang banyak, celingak-celingok kanan kiri, nah disitulah nampak bagaimana dia itu berani melanggar larangan Allah ini, semuanya dilanggar oleh dia, batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka yang ketiga itulah yang menjadikan seseorang itu apa? Dihapuskan amal kebaikannya, bahkan ketika dia membawa amalan sholat, amalan sedekah,
itu dihapuskan oleh Allah. Ketika Allah benci kepada kondisi hatinya, ketika hatinya itu membenci dosa bukan karena Allah dan takut sama Allah, tapi dia meninggalkan dosa karena pandangan manusia. Ya, coba kan kita lihat kan, orang nanti kemudian ketika naik mobil sama temannya setel morotal, nanti selesai berubah. Sama orang nanti kemudian kelihatan baik, nanti kalau sudah keluar berubah total. Itu yang kemudian kita khawatirkan. Makanya kita berusaha, kita ini meninggalkan dosa ini karena Allah atau jangan-jangan karena teman. Makanya menjadi solih di kandang sendiri gampang, tapi menjadi solih di tempat tandang, nah itu luar biasa. Kalau orang-orang yang senang bola kan ngomong, kalau menang di kandang sendiri biasa, kalau menang tandang, nah itu baru luar biasa. Sama kalau kita menjadi solih ketika banyak keramaian, oh biasa, solih di hadapan orang banyak itu lebih mudah kok. Tapi menjadi solih ketika sendirian itu kayak menang di lawan tandang. Dia menang betul-betul solih. Makanya solih di kampung sendiri itu biasa, tapi kalau dia solih di tempat perantauan ketika tidak ada yang kenal sebagaimana dia, itu baru betul-betul solih. Makanya Nabi Yusuf mampu meninggalkan istri sang raja itu betul-betul luar biasa. Kenapa? Karena kalaupun Nabi Yusuf melampiaskan nafsunya kepada istri sang raja, tidak ada yang kenal Yusuf. Kalau Yusuf itu putranya Nabi, ada nggak yang kenal saat itu bahwasanya Yusuf itu putranya Nabi? Tidak ada yang tahu. Istri sang raja ketika ngajak zina, ketika kemudian istri sang raja ngajak zina kepada Yusuf, istri sang raja itu tidak tahu kalau itu adalah putranya Nabi. Tapi Nabi Yusuf walaupun di tempat perantauan, di hadapannya seorang wanita, tapi dia mampu untuk menjaga dirinya, itu baru betul-betul solih. Makanya orang yang beriman, mukmin adalah solih, yaitu di hadapan manusia, dan dia solih di tengah kesepian. Siapapun yang mampu solih di tengah kesepian dan mampu solih di tengah keramaian, pastikan Allah mencintainya karena dia meninggalkan dosa bukan karena Allah, tapi meninggalkan dosa karena takutnya kepada siksa Allah yang pedih. Ya, makanya Masya Allah berusaha menyembuhkan. Kenapa kok semacam ini bisa terjadi? Karena jiwanya sakit. Tidaklah kemudian perbuatan ini terjadi kenapa? Jiwa yang sakit. Berapa banyak Pak orang yang dohirnya itu kayak emas permata, dohirnya kayak emas permata, setiap dihargai orang harganya mahal, tapi ternyata jiwanya sebagaimana lempengan besi, potongan besi yang tidak ada harganya, dibawa ke tempat lowak pun tidak ada yang berani nawar itu. Kenapa? Jiwanya rusak walaupun dohirnya layaknya emas permata. Ya, kalau di depan orang, nanti kalau di depan sendiri-sendirian, di depan kelompoknya beda lagi ngomongnya. Sama itu, semacam itu sama, itu pribadi-pribadi yang sama itu. Jadi disitulah kita paham. Yang ketiga, perhatikan rayap amal itu. Yang ketiga adalah ketika diri kita mampu menjadi walinya Allah, tetapi menjadi walinya setan ketika di tengah kesendirian. Cara menyembuhkannya apa? Ya, cara menyembuhkannya dengan usaha mujahadah yang besar. Menumbuhkan rasa takut kepada Allah itu menumbuhkan mujahadah yang besar. Salah satunya mengingat mati, bahwasanya mati itu bisa kapan saja. Supaya kemudian kita tidak menikmati kesendirian dalam maksiat. Jadi itulah yang menjadikan akhirnya kita mengerti sifat yang ketiga, sifat yang menjadikan seseorang itu akan menghadirkan rayap dalam kehidupan amalnya, yaitu yang ketiga, ketika dia menjadi walinya Allah di tengah keramaian dan menjadi walinya setan ketika di tengah kesepian. Itu yang ketiga.